Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Saudara, saya ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Serangan demi serangan, tiap jam, tiap waktu kepada KPU dan berasal dari negara asing. Disebutkan sebelumnya Cina dan Rusia. Saya mendatangi jajaran kepolisian, Mabes Polri, yang melakukan penyelidikan terkait hal ini. Ikuti saya, saudara. Saya masuk ruangan. Selamat petang, Pak. Pak Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Pak Brigjen Polisi Dedi Prasetyo. Kita wawancara, Pak. Jenderal, apakah benar ada banyak serangan siber peretas terkait dengan pemilu tahun ini? Kalau secara umum memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hampir 100%. Tahun ke tahun? Ya. Jadi kalau 2014 ke 2019, 5 tahun 500% itu, 5 kali lipat. Boleh dikatakan seperti itu? Seperti itu. Dan mayoritas itu semua terkait politik pemilu. Kalau yang terakhir ini bervariasi. Memang yang paling besar cybercrime itu lebih banyak kepada penipuan. Kalau misalnya illegal access, salah satunya mungkin hacker atau menghack beberapa kantor pemerintah termasuk KPU Dan polisi? Ya, ini Nanti saya akan bicara soal sambar juga. ada sedikit peningkatan. Saya akan menanyakan soal serangan KPU Ya. yang terkait dengan IP-IP yang berasal dari Cina dan Rusia. Ya. Seperti apa penyelidikan dari polisian? Ini masih didalami, ya termasuk yang terakhir ini berhasil diungkap dari hasil laporan KPU. Setelah dilakukan investigasi, ternyata penyerangnya, mohon maaf, anak di bawah umur. Anak di bawah umur? Anak di bawah umur? Di bawah 17 tahun? Iya, di bawah 17 tahun. Di Anak Indonesia? 15 tahun di Indonesia. Menggunakan IP negara? Dia pakai negara luar. Boleh disebutkan negaranya? Rata-rata dia menggunakan Amerika. Amerika, Ya, oke. untuk melakukan serangan tersebut. Setelah dilakukan investigasi, karena pelakunya ini masih anak di bawah umur, maka harus ada perlakuan khusus. Oke. Ya, tidak boleh Diungkap dan lain diekspos. sebagainya. Kemudian nanti juga proses untuk penyidikannya juga lebih khusus perlakuannya. Apa yang dilakukannya? Ya, ada beberapa konten-konten yang dia masukkan. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya rahasia dia bisa buka seperti itu. Padahal masih tingkat SLTA. Iya, masih tingkat SLTA. Hebat sekali dia. Dari informasi yang kemudian didapatkan oleh polisi, ada banyak yang seperti ini, meskipun bukan seluruhnya di bawah umur. Ada banyak yang mau coba-coba menembus ke KPU. Ya, laporan-laporan seperti itu sudah kita terus kerjasamakan dengan KPU. Sepanjang KPU masih bisa istilahnya mengatasi terhadap serangan-serangan hacker, KPU akan tidak lapor ya. Tapi ketika sudah masuk kepada ranah-ranah yang membahayakan, bagian terpenting dari servernya KPU itu diserang, nah itu baru KPU melapor ke kita. Karena itu berbahaya. Ya, itu berbahaya, bisa seluruh data KPU bisa hilang, seluruh data KPU bisa dirubah, dan bisa dimanipulasi data-data itu. Dan mayoritas mereka melakukan dari atau menggunakan IP, internet protokol Ya, dari luar negeri. dari beberapa Dan negara. mayoritas di Cina dan Rusia. Tidak secara spesifik seperti itu, tapi memang ada beberapa negara yang sering digunakan untuk melakukan serangan-serangan ke KPU ya, servernya KPU ya. Termasuk saya juga menanyakan, saudara, baru-baru ini ada informasi yang kemudian menuding polisi tidak independen dan pro kepada pasangan 01 yang merupakan informasi dari akun Twitter Opposite 6890 lewat grup sambar, kemudian mengikut sertakan banyak dari anggota-anggota polisi di 100 Polres, betul ya, di seluruh Indonesia, yang kemudian melakukan buzzer, intinya mendiskreditkan pasangan 02 dan kemudian menaikkan pasangan 01 yang menggunakan grup sambar namanya. Saya akan tampilkan sedikit terkait dengan grup sambar berikut ini. Betul demikian, Pak? Atau itu bagian juga dari serangan hoax, serangan cyber peretas terhadap Polri?
Ketika kita bicara tentang teknologi informasi, kemudian di dunia maya ada dua hal yang betul-betul menjadi pegangan kita. Yang pertama adalah borderless, Oke, tanpa batas. tanpa batas. Ya, kemudian yang kedua anonymous, ya, Nggak punya nama. tanpa bentuk Tanpa dan identitas. tanpa punya nama. Nah, jadi peretasan-peretasan seperti itu memang dilakukan oleh para hacker atau orang tertentu yang memang ada order ya dari seorang untuk melakukan serangan-serangan seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengacaukan. Tapi ketika dicek oleh menurut Opposite 6890, IP address-nya adalah IP address Mabes Polri Ya. di tempat ini. Bagaimana mungkin itu, Pak? Ya bisa, IP address pun demikian. Apalagi Opposite itu adalah sebuah akun yang anonimus, jadi tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, dan tidak bisa diverifikasi. Artinya bahwa konten-konten yang disampaikan itu adalah konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari hasil hack yang dilakukan oleh seseorang di IP address-nya Mabes Polri. itu sudah ada rekam jejaknya. Oke, ternyata Ternyata pelakunya ada di Filipina. Filipina. Iya. Mereka dari Filipina atau Dari menggunakan IP Filipina? IP Filipina. Ya. Tempatnya mereka nggak tahu, tapi IP Filipina. Untuk pelakunya, dia ada di Singapura. Oke. Ada Pelaku ada di Singapura. Singapura menggunakan IP Filipina, Dan menyerang hack yang memfitnah polisi. ya menghack yang di tempat-tempat ini di Indonesia. Oke, termasuk bisa menggunakan IP-nya polisi, Betul. Mabes Polri. Nah, rekam jejak itu sudah kita teliti melalui rekam jejak digital. Dan saya tentunya- mendengar juga, Pak, bahwa ada keterkaitan IP yang digunakan oleh salah satu berita.com di Indonesia. Betul demikian? Betul. Itu bagian dari materi pokok investigasi kita. Jadi tidak bisa dibuka secara umum. Berita.com itu situs.com, situs news ya. Ya. Situs berita.com itu situs berita yang terkenal di Indonesia. Salah satunya ya berita online lah, berita online. Berita online yang terkenal. Ya, berita. Kalau terkenal saya nggak begitu hafal ya, tapi itu salah satu. Itu bagian daripada materi proses penyidikan. Dan itu nanti akan kita ungkap dalam proses penegakan hukum. Situs berita online itu apa yang dilakukannya terhadap Ya. Sambar ini, terhadap Opposite 6890 ini? Dia bagian daripada buzzer. Kreatornya sudah kita identifikasi, sudah kita mapping. Dan kalau demikian kesimpulannya segera kemudian untuk dilakukan proses penegakan hukum akan ditangkap. Betul. Jadi tetap, tapi kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kemudian kita mengedepankan proses pembuktian secara ilmiah. Kita perlu tegaskan berulang kali Pak Kapolri dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa Polri adalah netral di dalam kontestasi pemilu ini. Jaminan dari polisi. Iya, seperti itu. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri telah memberikan Ya, informasi. terima kasih, Mas. Terima kasih. KPU selama ini kurang terbuka terhadap institusi lain di Indonesia yang mempunyai kapabilitas IT. Ambil contoh, Badan Sandi dan Cyber Negara. Kalau kemudian arahnya, wah jangan sama pemerintah, lalu KPU harus sendirian menghadapi yang mereka sebut sendiri bahwa ini ada serangan-serangan begitu. Anda menilai KPU tidak bisa sendirian menghadapi serangan ini? Nggak bisa. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.